Bang dipersilakan untuk bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa kalau hasil itu kan akan merusak suatu ekosistem. Jadi sebenarnya ada nggak sih penanganan agar ekosistem itu tetap baik dan kita tetap mendapatkan hasil dan kita tetap bisa mengembangkan tanaman GMO tadi? Terima kasih Bang atas pertanyaannya. Nah, bagaimana cara kita melakukan penanganan tadi Bang? Nah, penanganan itu dilakukan dengan misalkan kita sebagai petani nanti di suatu tempat itu melakukan yang namanya penanaman secara diperhatikan beberapa banyak tanaman yang kita tanam Bang. Jangan langsung menebarkan benih atau bibitnya sembarangan atau secara langsung banyak gitu. Diperhatikan juga luas wilayah tanah itu. Diperhatikan berapa ya cukup untuk tanah seluas ini aku tanam tanaman ini. Jangan nggak pakai perkiraan gitu dia Bang. Jadi kita bisa menghindari yang namanya tanaman itu membuat menjadi hama gitu ya Bang. Terima kasih Bang atas pertanyaannya. Kenapa GMO itu dibudidayakan? Tanaman yang GMO itu dibudidayakan padahal ada juga dampak negatifnya begitu kan Bang? Nah, kenapa tanaman yang sudah direkayasa gennya ini malah dibudidayakan? Karena kan ada beberapa jenis tanaman jika tidak dilakukan rekayasa genetik ini Bang, dia bisa saja punah Bang. Habis, dia punah. Jadi untuk mengakali hal tersebut, biasanya peneliti melakukan rekayasa genetik tadi Bang, mengambil protein dari tanaman dengan protein tinggi dan memindahkannya pada biji ke biji tanaman yang harus direkayasa gennya. Itu dia Bang. Bisa dimengerti? Menurut adik pribadi, GMO itu bagus apa? Nah, menurut saya ya Kak, menurut saya GMO itu bagus Kak, biar supaya tanaman yang hampir punah atau hampir hilang jejaknya di muka bumi ini kembali muncul ya Kak. Jadi kita mengenal beragam jenis hayati di bumi ini. Selain itu, kan tadi saya sudah menjelaskan tentang manfaat dari tanaman yang direkayasa ini. Misalkan tadi buah ukurannya lebih besar, kemudian rasanya lebih manis, teksturnya lebih baik. Nah dari situ saya berpikir bahwa oh bagus juga ya tanaman GMO ini, selain buahnya besar, rasanya lebih manis, kemudian teksturnya lebih baik daripada tanaman sebelumnya gitu Kak. Jadi lebih menguntungkan kepada individunya, gitu, manusia yang mengonsumsi buah yang sudah direkayasa gennya. Berarti ada setuju lah mengonsumsi untuk mengonsumsi bahan-bahan makanan seperti buah-buahan yang hasil dari GMO. Setuju Kak? Dengan dampak positifnya kan, kalau dampak negatif ditolak. Terima kasih Kak. Kakak yang sebelah sini belum ada bertanya nih Kak. Kan dalam segi agama itu kan kita nggak boleh merubah menurut tanggapan kamu tanaman yang udah rekayasa genetikanya ini tuh halal apa enggak? Menurut saya kan, nah menurut saya sendiri tanaman yang sudah direkayasa gennya ini kan, mohon maaf ya Kak, nah dalam Islam itu kan makanan yang harus dikonsumsi itu makanan yang berasal dari misalkan perjudian, kita membelikan uangnya tersebut kepada makanan itu harus dikonsumsi. Kemudian ada yang namanya babi, kami nggak boleh mengonsumsi itu Kak. Kemudian tanaman hasil mencuri itu nggak boleh. Nah terkait tentang tanaman yang direkayasa gennya ini, menurut saya itu halal Kak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kan tanaman tersebut kita menjaganya. Misalkan dia mau punah nih Kak, kita peneliti melakukan rekayasa genetik terhadap tanaman tersebut supaya tanaman tersebut tidak hilang jejaknya dari muka bumi ini, sehingga manusia lain atau orang yang baru lahir itu nanti ketika dia semakin besar dia kenal dengan tanaman itu, dia tidak lupa dengan tanaman dari nenek moyangnya, seperti itu Kak. Terima kasih Kak.
gennya itu tetap halal menurut kamu? Menurut saya itu tetap halal Kak, karena kan buah pun itu biasanya diciptakan Tuhan untuk dikonsumsi oleh kita sebagai manusia, makhluk hidup di muka bumi ini. Tanaman itu diciptakan sebagai bahan pangan kita semua, yang tidak boleh dirubah-rubah, dan yang tidak boleh dirubah itu seperti bentuk fisik kita Kak. Misalnya kita mau melakukan operasi plastik, seperti itu yang haram dilakukan. Begitu Kak. Terima kasih Kak. Ada lagi Kak yang bertanya? Waktunya masih ada Kak, 5 menit lagi. Sesuai standarisasi halal ingredients atau kandungan yang terkandung di dalam kemudian tadi sesuai dengan standarisasi dari halal. Terus juga kemudian tadi untuk menghindari penggunaan, justru karena direkayasa ininya itu justru karena direkayasa genetiknya, itu tadi, justru itu akan membuat kepunahan dari yang naturalnya tadi, yang awalnya tadi. Makanya itu sebenarnya mungkin yang salah begitu. Justru karena rekayasa genetik ini juga lah yang mungkin juga bisa membuat kepunahan dari yang dari GMO tadi itu bisa membuat kepunahan dari yang aslinya gitu. Jadi kalau misalnya GMO tadi lah semakin banyak dikomersilkan, menurut tadi itu bagus berarti. Kalau semua tanaman yang dilakukan GMO, kayak pohon dilakukan GMO itu kan nggak bagus Bang. Pohon kan bisa tumbuh terus gitu ya Bang. Jadi itu tidak bisa dilakukan GMO. Tidak semua jenis tanaman yang dilakukan GMO. Hanya beberapa yang saya jelaskan tadi itu tanamannya dilakukan GMO Bang. Ada lagi Bang? Pas. Masih ada waktu Kak, bertanya Kak. Adik udah belajar biotek. Oh, dia paham prosedurnya ya? Bisa dilihat dari intinya, apakah dia bilang sama tanaman GMO ini sama tanaman kalau untuk kandungan gizi dari tanaman tersebut mungkin masih sama Kak, atau saya juga kurang paham karena saya tidak melakukan penelitian tersebut Kak. Peneliti yang aslilah yang melakukan itu, karena saya hanya mengungkapkan materi yang saya baca. Kemudian apakah kandungan gizinya masih sama? Menurut saya kandungan gizinya itu masih hampir sama Kak, dikarenakan protein dari tanaman dengan tanaman ini, proteinlah yang direkayasa ke dalam